Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang aspek pasar. Aspek pasar ialah analisis tentang karakteristik konsumen, peluang, dan resiko dalam pasar. Aspek pasar terdiri dari 3. Yang pertama, pasar saat ini. Yang kedua, pasar yang akan datang. Dan yang ketiga, estimasi potensi pasar. Pasar saat ini terdiri dari yang pertama, perkembangan permintaan dan penawaran produk. Saat ini, pisang bakar geprek AI mengalami permintaan yang tinggi karena kami menawarkan produk yang unik, yakni dengan cara dibakar dan juga digeprek, lalu ditaburi dengan berbagai topping. Yang kedua, perkembangan harga. Harga pisang bakar geprek dari dulu sampai sekarang masih sama, yakni sebesar Rp10.000. Ketiga, karakteristik demografis. Pisang bakar geprek merupakan jenis makanan yang berbahan baku buah pisang yang kaya akan manfaatnya. Jadi, karakteristik konsumen yaitu semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa yang bertempat tinggal di tempat area penjualan. Yang keempat yaitu jumlah konsumen potensial. Jumlah konsumen potensial yaitu 350 konsumen. Yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha. Saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan cara memangkas pajak penghasilan atau PPh UMKM dari 1% menjadi 0,5% agar usaha cepat mengalami peningkatan pada saat pandemi ini. Aspek pasar yang kedua yakni pasar yang akan datang, yang terdiri dari yang pertama, estimasi perubahan permintaan dan penawaran. Meningkatnya pendapatan per kapita dari konsumen akan menyebabkan permintaan pisang bakar geprek secara umum baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Yang kedua, yakni perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen terjadi jika kami tidak bisa memberikan inovasi baru terhadap produk yang kami jual. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran, dan yang pertama ada STP. STP merupakan segmentasi, targeting, dan juga positioning. Dan di sini segmentasi itu ada dua, yaitu segmentasi geografis dan juga demografis. Segmentasi geografis merupakan suatu segmentasi berdasarkan wilayah. Jadi karena termasuk zona basah, maka pisang bakar geprek itu hanya tersebar di daerah lokasi tempat usaha dan sekitar, belum memungkinkan untuk mengirim ke daerah yang lebih jauh. Dan yang kedua yaitu ada demografis, yaitu berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Makanan dengan ini kami tawarkan untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, seperti anak muda, orang tua, dan anak-anak. Karena sudah diketahui bahwa jajanan ringan ini terbuat dari pisang yang kaya akan manfaat. Selanjutnya yaitu targeting, yaitu menetapkan target pasar. Target utama kami adalah para anak muda dan juga anak-anak, yang dimana mereka sangat gemar mencoba sesuatu yang baru, seperti jajanan ringan ini, pisang bakar geprek jika didengar terasa aneh. Karena yang dimana tuh biasanya pisang itu langsung dimakan atau diolah menjadi pisang goreng, maka kali ini ada pisang bakar yang digeprek. Hal tersebut akan membuat target kami seperti anak muda dan anak-anak tersebut penasaran hingga akhirnya mencobanya. Dan yang ketiga yaitu ada positioning, yaitu menempatkan suatu produk di benak konsumen pada segmen tertentu dengan cara komunikasi. Dengan menerapkan slogan jajanan ringan, enak, dan sehat, kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa kebiasaan ngemil itu bukanlah suatu hal yang tidak sehat. Sebagian masyarakat pada umumnya itu menganggap bahwa kebiasaan ngemil itu adalah hal yang buruk. Namun di sini dengan jajanan ringan yang dibuat dari bahan buah pisang yang dapat dipastikan sehat dan kaya akan manfaat, akan memberikan efek baik bagi konsumen. Hal yang dapat kami lakukan untuk memenuhi kepuasan konsumen adalah memberikan pelayanan yang baik, bersikap ramah kepada konsumen, dan juga menjaga agar cita rasa pisang bakar geprek tetap lezat. Di sini itu ada bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk, price, place, dan juga promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk yang ditawarkan adalah jenis olahan pisang. Dengan menggunakan nama pisang bakar geprek, tentu akan bisa menarik pelanggan karena namanya terkesan nyeleneh atau unik. Dan yang kedua yaitu ada price, yaitu penentuan harga berdasarkan kalkulasi dari modal dan biaya lainnya. Maka ditentukan harga satu porsi pisang bakar geprek adalah 5.000.
selanjutnya yaitu ada place atau tempat, yaitu lokasi terdapat di daerah yang lumayan strategis, yaitu di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus, tepatnya di sebuah kios depan kampus Universitas Muria Kudus. Dan yang terakhir yaitu ada promotion. Dengan berkembangnya zaman, topiknya berjualan itu akan sangat mudah apabila dapat jejaring media sosial. Di samping melakukan promosi menggunakan banner, kita juga menggunakan media online melalui media sosial Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Ditambah lagi, kita juga menjadikan layanan COD untuk memesan lebih dari 5 porsi. Usaha pisang bakar geprek ini beralokasikan di Gondang Manis, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Lebih tepatnya di depan kampus Universitas Muria Kudus. Lokasi ini sangat strategis dikarenakan lokasi ini sangat mudah dijangkau. Mudah dijangkau oleh konsumen, pemasok, reseller, maupun distributor. Yang kedua adalah luas produksi. Berapa sih pieces yang diproduksi agar kita mengalami laba dan tidak rugi? Jadi mari kita hitung bersama ya. Total review sama dengan total cost. P adalah price dan Q adalah quantity. Sama dengan fixed cost plus variable cost. Price-nya adalah 5.000. Jadi 5.000 Q sama dengan 11.654.000 ditambah 1.915.000. 11.654.000 ditambah 1.915.000 adalah 13.569.000. 5.000 dipindah ke ruas kanan menjadi 13.569.000 dibagi 5.000. Q adalah 2.714 pieces. Jadi minimal kita harus memproduksi 2.714 pieces agar mendapatkan laba. Jika kita tidak bisa menjual 2.714 pieces, maka kita akan mengalami kerugian. Yang ketiga adalah layout. Sebelah sini adalah pintu masuknya. Lalu yang nomor 1 di sini terdapat showcase cooler. Showcase cooler ini di sini terdapat berbagai macam jenis minuman dingin. Lalu yang nomor 2 adalah etalase. Etalase untuk menyimpan makanan yang sudah jadi. Jadi para pelanggan dapat melihat secara langsung berbagai jenis menu yang tersedia. Nomor 3 adalah kasir. Di sini tempat untuk melakukan pembayaran dan juga pemesanan menu. Dan yang bulat-bulat di sini ini adalah meja untuk para pelanggan. Nomor 4 sendiri adalah toilet khusus untuk para pelanggan. Dapat kalian lihat di depan toilet ini ada sedikit space. Space ini dapat digunakan untuk meletakkan wastafel dan juga kaca. Wastafel dapat digunakan para pengunjung untuk mencuci tangan mereka. Kita pindah ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini adalah dapur. Dan nomor 5 ini adalah tempat untuk meletakkan kompor-kompor. Lalu nomor 6 adalah tempat untuk meletakkan berbagai macam jenis bumbu yang digunakan untuk memasak. Lalu nomor 7 adalah tempat untuk digunakan mencuci piring-piring kotor. Lalu nomor 8 ini adalah tempat untuk menyimpan piring yang sudah selesai dicuci lalu diletakkan di nomor 8. Nomor 9 sendiri adalah meja untuk menyimpan makanan yang sudah selesai dibuat lalu diletakkan di nomor 9. Setelah itu para staf dan karyawan akan mengambilnya dan menyajikannya ke pelanggan. Lalu kita ke belakang ya. Nah, nomor 10 ini adalah toilet khusus untuk karyawan. Nomor 11, lalu nomor 11 adalah musola kecil yang dapat digunakan para karyawan untuk melakukan ibadah. Lalu nomor 12 adalah tempat untuk beristirahat. Selain dapat beristirahat di sini juga terdapat loker para karyawan untuk menyimpan barang-barang mereka yang berharga. Struktur organisasi: Owner Charles Bagus Eka Jaya, Personalia Tia Rosita, Administrasi Intan Suryani, Pembelanjaan Wahyu Handayani, Accounting Uswatun Hasanah, Produksi Zulia Fitrianingsih, Pemasaran Sariratul Amala. Deskripsi pekerjaan: Owner sebagai pemilik dan penyedia modal, Personalia sebagai pengrekrutan karyawan-karyawan baru yang ingin bergabung dalam bisnis pisang bakar geprek. Administrasi
mengurusi dalam bidang surat menyuratan. Pembelanjaan bagian yang menyediakan semua apa yang dibutuhkan dalam bisnis pisang bakar geprek. Akunting bagian yang mengurusi semua keuangan dalam bisnis pisang bakar geprek. Produksi bagian yang membuat barang mentah menjadi bahan jadi yang akan segera dipasarkan. Dan yang terakhir, pemasaran bagian yang siap memasarkan ataupun itu mencari konsumen. Jadwal kegiatan persiapan dokumen minggu pertama, pembelian bahan baku minggu kedua, pembelian alat dan mesin produksi minggu kedua dan minggu ketiga, pengrekrutan tenaga kerja baru minggu ketiga dan minggu keempat, pelatihan tenaga kerja minggu kelima, persiapan tempat produksi minggu keempat dan minggu kelima, praproduksi 10 produk minggu ke-6, evaluasi hasil produksi minggu ke-6, presentasi hasil produksi kepada manajemen minggu ke-7, produksi massal minggu ke-10, dan itu semua dilakukan dalam bidangnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian aspek keuangan dari produk pisang bakar geprek. Di sini ada anggaran biaya, yang ada jenis pengeluaran yang terdiri dari kebutuhan pembiayaan sebesar 11.654.000, biaya produksi 1.915.000, lain-lain promosi transportasi 2.800.000, jumlahnya yaitu 16.369.000. Kedua, ada sumber pendanaan. Di sini ada modal sendiri yang terdiri dari 7 orang. Nantinya satu orangnya akan memberi dana sebesar 3 juta rupiah. Yang nanti hasil akhirnya yaitu 21 juta rupiah. Persentase dari sumber pendanaan di sini yaitu 100%. Ketiga, ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi per bulan. Pertama, ada sewa kios yang harga satuannya yaitu 2.500.000. Kedua, ada infrastruktur meja dan kursi berjumlah 20 yang harga satuannya yaitu 300.000, jumlah 6 juta rupiah. Tiga, ada dekorasi, harga satuannya yaitu 1 juta rupiah dan berjumlah 1 juta rupiah. Keempat, ada kompor gas sejumlah 2 buah, harga satuannya yaitu 300.000, jumlah 600.000. Kelima, ada tabung gas sejumlah 5 buah yang harga satuannya yaitu 200.000, jumlahnya 1 juta rupiah. Keenam, ada teflon 4 buah, harga satuannya yaitu 80.000, jumlahnya 320.000. Ketujuh, ada pisau sejumlah 2 buah, harga satuannya yaitu 12.000, jumlah 24.000. Selanjutnya ada piring penyajian dan garpu sejumlah 20, harga satuannya yaitu 8.000, jumlahnya 160.000. Alat geprek pisang dari kayu sejumlah 1 buah, harga satuannya yaitu 20.000. Parutan coklat dan keju 3 buah, harga satuannya yaitu 10.000, jumlahnya 30.000. Total keseluruhan dari kebutuhan pembiayaan atau modal investasi per bulan di sini yaitu 11.654.000. Keempat, ada biaya produksi. Pertama, ada pisang jumlah 30 sisir. Harga satuannya yaitu 15.000 dan berjumlah 450.000. Itu dari 15.000 dikali 30. Kedua, ada keju 10 bungkus. Harga satuannya yaitu 10.000
dan berjumlah 100.000. Ketiga ada coklat 10 batang, harga satuannya yaitu 20.000 dan berjumlah 200.000. Keempat ada mentega 10 bungkus, per bungkus ada 250 gram. Harga satuannya yaitu 2.500 dan berjumlah 25.000. Selanjutnya ada susu kental manis sejumlah 5 kaleng. Harga satuannya yaitu 10.000 dan berjumlah 50.000. Selanjutnya ada styrofoam sejumlah 500 pieces. Harga satuannya yaitu 2.000 dan jumlahnya 1 juta rupiah. Selanjutnya ada meses sejumlah 5 bungkus. Per kemasan terdiri dari 200 gram. Harga satuannya yaitu 18.000 dan berjumlah 90.000. Total keseluruhan dari biaya produksi di sini yaitu 1.915.000. Kelima, ada lain-lain atau pemasaran dan gaji. Pertama ada cetak brosur sejumlah 200 lembar. Harga satuannya yaitu Rp500 dan berjumlah 100.000. Kedua ada cetak banner berjumlah 2 lembar. Harga satuannya yaitu 100.000 dan berjumlah 200.000. Ketiga ada promosi internet. Harga satuannya yaitu 100.000 dan berjumlah 100.000. Gaji karyawan 2 orang yang harga satuannya yaitu 1 juta rupiah dan berjumlah 2 juta rupiah. Air harga satuannya yaitu 50.000 dan berjumlah 50.000. Listrik harga satuannya yaitu 50.000 dan berjumlah 50.000. Transportasi 100.000 dan berjumlah 100.000. Selanjutnya ada perawatan yang harga satuannya yaitu 200.000 dan berjumlah 200.000. Total keseluruhan dari lain-lain pemasaran dan gaji yaitu 2.800.000. Selanjutnya evaluasi harga pokok penjualan atau HPP. Rumusnya total biaya produksi dibagi total produksi sama dengan total biaya produksi dari pisang bakar geprek yaitu 1.915.000 dibagi total produksi dari pisang bakar geprek yaitu 500 sama dengan 3.830. Jadi harga jual produk dari pisang bakar geprek yaitu 5.000 per porsi. Keuntungan marginal persen sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi dibagi harga pokok produksi sama dengan 5.000 dikurangi 3.830 dibagi 3.830 sama dengan 0,31 dikali 100% sama dengan 31%. Selanjutnya ada break even point sama dengan 1.915.000 dibagi 5.000 sama dengan 383. Jadi dalam 1 bulan produk pisang bakar geprek harus terjual sebanyak 383 porsi. Profitability index sama dengan pendapatan dibagi investasi sama dengan 2,7138 itu dari luas produksi dikali 5.000 dibagi 11.654.000 sama dengan 13.569.000 dibagi 11.654.000 sama dengan 1,164. Jadi karena tingkat profitability index P1 lebih besar dari 1, maka usaha ini dapat dikatakan layak. Analisa lingkungan operasional.
Ada 3, 1 pemasok bahan baku yang berupa pisang, tepung, dan sebagainya yang berasal dari pasar tradisional Kudus. Kriteria pemasok yang disiplin, dipercaya, dan dapat diandalkan. Menyediakan bahan baku yang segar dan tidak terkontaminasi zat berbahaya. Kedua, pelanggan. Dari data yang diperoleh, banyak orang yang lebih suka mengkonsumsi makanan ringan, sehingga dapat diprediksi pelanggan akan menyukai pisang bakar geprek ini dengan beberapa topping. Ketiga, pegawai. Dengan lokasi usaha yang berada di dekat Universitas Muria Kudus, cukup mudah mendapatkan pegawai dengan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memiliki pekerjaan sampingan. Selanjutnya, analisa lingkungan industri. Pertama, pesaing. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali industri kecil maupun menengah yang memfokuskan usahanya dalam pembuatan makanan ringan. Namun, dengan inovasi dan diferensiasi, usaha ini menciptakan hal baru, sehingga usaha pisang bakar geprek ini dapat bersaing di dunia perindustrian makanan ringan. Kedua, kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok tentunya sangat tinggi karena diambil dari pedagang pasar tradisional yang pastinya terpercaya. Ketiga, kekuatan pembeli. Karena masyarakat menyukai makanan ringan, maka kekuatan pembeli produk akan tinggi. Selanjutnya, hambatan masuk. Hambatan masuk produk ini sangat sulit karena perusahaan membuat inovasi-inovasi baru. Yang terakhir, analisis lingkungan jauh. Pertama, ekonomi. Karena harganya yang terjangkau untuk kalangan mahasiswa, daya beli dan permintaan cukup tinggi. Kedua, sosial dan budaya. Masyarakat atau mahasiswa lebih memilih makanan ringan yang sehat dan harga yang murah. Ketiga, teknologi. Peralatan yang digunakan cukup mudah, hanya kompor, tabung gas, wajan untuk membakar. Terakhir, ekologi. Usaha ini tidak berpotensi sumber pencemaran pada lingkungan. Dari segi pengolahan, yaitu dengan menggunakan kompor untuk membakar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek yuridis. Bentuk perusahaan dari kelompok 5 dengan unit bisnis pisang bakar geprek merupakan perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha seseorang, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri. Oleh karena itu, unit bisnis dari kelompok kami tidak memiliki perizinan dari badan hukum.